Kalau sampai bola matanya nggak diangkat, taruhannya nyawa. Di Indonesia, pendidikan inklusi terus berkembang. Namun, jumlah guru pendamping khusus masih terbatas. Berdasarkan data Dapodi Kemendikbudristek per Mei 2023, lebih dari 40.000 sekolah inklusi dan 2.326 SLB melayani lebih dari 288.000 siswa penyandang disabilitas. Sementara itu, guru pendamping khusus yang tersedia hanya sekitar 4.695 orang. Di tengah keterbatasan itu, ada mereka yang memilih untuk terus mengabdi. Halo pemirsa di rumah, saya Winnie Taranata dan kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk mengenal lebih dekat tentang sosok Pak Sena, seorang guru tunanetra di sebuah sekolah khusus, dan hebatnya lagi, ia saat ini mengajar Al-Quran Braille dan juga bahasa Inggris. Kali ini kita akan mengenal kesehariannya dan juga mengenal kisahnya lebih dekat lagi. Saya Sena Rusli, seorang penyandang disabilitas netra yang saat ini mengajar di sebuah sekolah khusus disabilitas. Saya tinggal di Tangerang Selatan, sedangkan sekolah tempat saya mengajar ada di Tangerang Kota. Jadi, saya harus bangun lebih pagi dari biasanya. Kalau lagi nggak di luar sekolah jam 3, karena kan saya tiap hari juga ke pasar. Setengah 4 pagi, setiap kali saya mau mengajar, saya sudah bersiap-siap. Nandain arahnya gimana tuh Pak Sena hafal arahnya? Ya ini, patokannya itu aja tuh. Oh ke situ, ya udah kita garis aja begitu tuh. Oh, udah hafal aja ya. Modal kepala. Ya paling sajadahnya miring-miring dikit. Miring-miring dikit apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allah. Dan setelah sholat subuh, saya menuju ke jalan raya di mana angkot pertama yang akan membawa saya ke sekolah saya cegat di sana. Ya, berangkat. Ya, inilah angkot Ciputat muncul. Angkot yang akan membawa saya menuju terminal muncul selama kurang lebih 15 menit dengan biaya Rp5.000. Tolong naikin yang ke arah Kalidres. Saya tiba di terminal muncul dan inilah angkot kedua saya, yaitu angkot Serpong Kalidres untuk menuju ke Tangerang City kurang lebih selama 40 sampai 50 menit dengan biaya Rp15.000 sampai Rp20.000. Ya, cukup lumayan panjang.
Tadi kita sudah berangkat dari rumahnya Pak Sena menuju sekolah SKH YKDW 03. Tadi kita berangkat sekitar jam 5:10 dan sekarang kita sudah sampai di sekolah jam 6:30. Berarti perjalanan dari rumah Pak Sena menuju sekolah itu memakan waktu sekitar 1 jam 20 menit. Untuk di SKH YKDW ini saya mengajar bahasa Inggris untuk semua kelas, setiap kelas. Kemudian juga mengajarkan tentang Al-Quran dalam bentuk huruf Braille, khusus untuk teman-teman yang penyandang netra, baik dari anak-anak sampai yang tingkat akhir yang SMA. Apa nih yang membuat Pak Sena pertama kali memilih atau kepikiran jadi guru di sekolah luar biasa? Sederhana sih, kalau saya kepingin membuat teman-teman disabilitas itu ya, terutama tunanetra, bisa punya ilmu lah gitu, punya ilmu. Karena kan masyarakat menganggap bahwa teman-teman disabilitas netra itu punya keterbatasan gitu. Nah, saya kepingin mengajarkan kepada teman-teman disabilitas ini supaya tidak menganggap kekurangan mereka itu sebagai kekurangan. Artinya mereka itu bisa hidup setara dengan masyarakat biasa gitu. Dan fokus saya terutama dalam hal agama di YKDW ini juga saya dengan mengajar bahasa Inggris ya. Saya ingin supaya teman-teman itu mengenal agamanya dengan baik gitu, mengenal prinsip hidupnya dengan baik, ya dimulai dari jenjang sekolah ini gitu. Dan terus terang memang guru buat penyandang disabilitas ini bisa dikatakan sedikit ya, sedikit, apalagi yang berkaitan dengan agama. Banyak mungkin kalau Mbak pernah dengar atau wawancara teman-teman yang jurusannya pendidikan khusus misalnya kan. Nah, tapi kan itu pendidikan khusus hanya bagaimana mengajarkan anak-anak autis, misalnya anak-anak netra, anak-anak rungu dan sebagainya. Tapi untuk yang tunanetra jarang yang concern di agamanya. Bagaimana mengajarkan, nih dia bisa nggak nih baca kitab sucinya sendiri gitu, itu jarang gitu. Jadi saya berfokus di situ, makanya di YKDW ini saya diminta buat ngajar Quran Braille supaya teman-teman siswa-siswi netra yang ada di sini tuh bisa yaitu baca Quran gitu. Bagaimana perasaan Bapak saat mengajar teman-teman yang berkebutuhan khusus? Apakah ada tantangannya nih Pak? Apalagi sebenarnya mengajar kitab suci pasti banyak tantangannya ya, apalagi untuk tunanetra gitu. Dalam hal saya mengajar bahasa Inggris dulu nih ya. Bahasa Inggris kepada teman-teman yang ragam disabilitas. Ya, dalam satu kelas itu kan ada netra, ada autis, ada yang lamban daya tangkap gitu kan. Nah, tantangan terbesarnya adalah bagaimana saya menyiapkan satu materi agar bisa diterima oleh ragam disabilitas ini. Gitu, autis, netra, dan lamban dalam menangkap itu tadi. Itu tantangan terbesarnya. Terlebih saya mempunyai keterbatasan dalam penglihatan. Jadi saya harus benar-benar memantau ketika saya menerangkan, mohon maaf, misalnya yang aktif ini pasti nggak duduk di tempat duduknya dengan baik gitu. Atau yang netra kira-kira dia menyimak atau tidak gitu. Nah, itu yang tantangan terbesarnya. Kalau misalnya guru-guru, rekan-rekan guru saya yang awas, yang melihat, dia duduk di meja seperti ini, muridnya di sana misalnya, kan terpantau. Oh, nih si A misalnya bergerak, si A nggak bisa diam. Dia hanya tinggal misalnya tolong duduk, tolong apa gitu. Kalau saya kan enggak, saya nggak bisa duduk di sini. Saya harus keliling. Pastikan satu-satu, duduk dengan baik. Makanya metode mengajar saya nggak pernah duduk di meja guru. Saya selalu keliling gitu, interaktif. Karena dengan begitu saya bisa memastikan bahwa penyampaian materi saya bisa diterima oleh ragam disabilitas tadi.
yang autis bisa menangkap, yang tunanetra bisa fokus gitu kan. Dan saya harus pelan-pelan nih menjelaskan kepada yang memang daya tangkapnya rendah gitu. Jadi ya 2 kali lipatnya lah tantangannya buat saya kalau buat tunanetra kayak saya gitu. Kemudian kalau yang Al-Quran Braille, tantangannya adalah tunanetra itu sendiri kan nggak seragam. Nggak misalnya satu individu tunanetranya karena kecelakaan, satu individu lain tunanetranya karena misalnya dari lahir. Enggak, mereka kan macam-macam. Ada yang dari kecil, bahkan ada mungkin yang di tengah-tengah dia lagi sekolah tiba-tiba tunanetra. Kebetulan kalau di sini keberagaman tunanetranya lebih kompleks. Ada yang netranya merangkap autis, kita mengenalnya dengan MDVI. Dan itu juga PR. Saya harus mengajarkan braille-nya dengan memastikan dia braille-nya bisa, baru saya ajarkan itu tadi yang Al-Quran braille-nya. Kalau dikatakan sejahtera, orang kan selalu bilang, ya sekarang mah sejahtera aja, misal gaji udah tetap, ya kan, udah misalnya masuk sistem atau apa. Tapi untuk hal sederhana aja, misalnya kita berangkat dari rumah ke tempat kerjaan, kalau sejahteranya orang awas dengan kami penyandang disabilitas kan jauh beda. Orang awas enak, misalnya sejahtera karena setiap hari berangkat bisa pakai motor, pakai mobil, berkendara sendiri. Kalau kita harus pakai ojek, belum naik keretanya, belum naik angkot, naik bus, naik Transjakarta atau apapun itu. Jadi untuk mencapai ke tempat sekolah, kalau orang awas 20.000, 30.000 udah sejahtera. Tapi kalau buat kami 100-200.000 baru sejahtera. Karena 200.000 itulah yang kita gunakan untuk tiap hari berangkat ke tempat kami kerja. Ada yang sampai 200.000, ada yang sampai 50.000, ada yang sampai 100.000. Hanya buat sampai ke titik lokasi saya dan teman-teman guru disabilitas lainnya. Banyak yang di sampingan. Multi talent, Mbak. Jadi kita bisa pijet juga, dagang kita jabanin gitu kan, kita ambil. Ada job MC kita ambil juga, apapun itu kita ambil. Makanya selain ngajar di sini, saya ngambil privat di tempat lain ya begitu. Orang selalu bilang, misalnya teman-teman saya sering ledekin, semuanya diambil. Ya mau nggak mau, 100.000 sehari, ya kan, gitu. Berarti kalau untuk keperluan rumah tuh dari pendapatan Pak Sena ada disisihin kayak untuk listrik itu berapa gitu. Kalau listrik habis berapa tuh? Kalau listrik itu kita nggak nentu sih, ngisinya nggak setiap hari juga. Paling ngisi 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tergantung pemakaian juga. Kalau 2 hari sekali itu sekali ngisi berapa itu Ibu? Kalau 2 hari sekali biasanya misalnya kalau hari ini aku bilang hari ini mau nyetrika, ntar dia ngisi paling 50. Atau kalau aku nggak nyetrika ya paling ngisi 20 gitu. Kalau 20 itu cukup untuk berapa hari? Paling 2 hari atau 3 hari ya, tergantung pemakaian sih. Yang pemakaian paling besar itu pas kita nyalain air sama masak nasi. Masak nasi. Kalau AC nggak terlalu sih sebenarnya, nggak terlalu. Yang paling gede itu tarikannya nyetrika, nyalain air sama masak nasi, udah. Itu paling gede. Itu paling gede. Ini kontrakan kalau boleh tahu nih sewanya gimana itu Ibu? Sewanya per bulan. Per bulan. Per Iya. bulan berapa ini? Per bulannya 800, tapi karena kita bayar uang sampah, itu ditambah 30.000 jadi 830.000. Terus kalau transportasinya Pak Sena, biasa kalau Pak Sena tuh Ibu kasih uang gitu, Ibu kasih ini untuk transport hari ini atau gimana tuh? Enggak, kalau dia tuh misalnya pendapatan hari ini langsung dibagi-bagi sama dia nih buat
buat belanja keperluan rumah, terus ini buat ongkos dia gitu. Udah buat belanja keperluan rumah udah sekalian sama jajan aku gitu biasa. Oh, dapat uang jajan. Sekarang itu pendapatan dia itu per bulan itu cuma buat orang doang kalau dibilang mah ya. Buat Misalkan, orang tuh maksudnya gimana tuh? ya gini sih, kalau misalnya dia gajian privat sama ngajar di sekolah, itu tuh buat bayar kontrakan sama bayar BPJS, terus bayar wifi, bayar telepon kayak gitu. Karena dia kan pakai kartu yang berbayar gitu kan ya, per bulan. Itu ya itu dari gajinya sama digabungin gaji sekolah sama gaji privat. Itu ya habis buat diserahin kayak gitu aja buat bayar BPJS dan lain-lainnya gitu. BPJS berapa tuh, Bu? Biasa? Kalau BPJS itu per bulan 300 kita berdua. Oh, berdua 300. 300. Hal-hal yang lain itu dari mana tuh yang tadi Ibu bilang rezeki? Sampingannya apa lagi? Sampingan. Ya kadang ada mijit, kadang dia maaf ya Mbak, bukannya kita ini sih, Nggak apa-apa, dia Mbak. nyamen gitu. Tapi kan apa ya, kita sekarang mah kerjaan apa aja lah gitu, yang penting dapat buat kita makan. Ya kalau misalnya ngandelin gajinya doang itu nggak cukup buat makan, buat apa gitu nggak cukup. Makanya dia tuh sampingannya Sampingannya gitu. banyak ya untungnya ya. Iya, paling nembusan ke 100 lebih lah ya. Tapi kadang kalau lagi sepi ya di bawah 100.000. Tapi yang jelas buat ongkos-ongkos gitu. Intinya sih buat ongkos dia besok dia berangkat lagi ke sana, ke Tangerang tuh. Untuk dari Ibu sendiri, waktu Ibu tahu Bapak kerjaannya ngajar privat gitu, Ibu gimana? Gak apa-apa gitu, atau sempat kepikiran yang lain, aduh ini kayaknya gimana nanti ke depannya, ada kepikiran apa gitu nggak, Bu? Enggak sih, kalau aku yang penting dia mau cari rezeki. Jadi kalau apapun kerjanya kita mah sebagai istri kan mendukung aja ya. Nggak bisa ngomongin kayak gimana enggak. Yang jelas kalau misalnya itu yang penting bener terus jelas gitu kerjaannya, jangan yang merugikan dirinya sendiri gitu. Pernah nggak ada momen pijitnya Pak Sena lagi sepi, terus ngamennya juga lagi sepi, ada pernah dapet kayak gitu nggak? Semuanya pas banget lagi sepi? Akhir-akhir ini Oh, akhir-akhir ini lagi iya. sepi. Bukan cuma keluhan dari kita doang sih, teman-teman kita yang profesinya sama suami aku tuh ya begitu, ngerasain sama gitu, sepi. Kadang suka cerita sama teman, iya nih sepi, pasar mana lagi ya mau didatengin. Kadang suka curhat kayak gitu. Tapi ya udahlah ya, namanya rezeki kan udah ada yang ngatur gitu kan. Biasa kalau pijit itu tarifnya berapa itu, Bu? Gimana Enggak, ngitungnya? kalau suami aku mah nggak masang tarif. Oh gitu. Nggak masang tarif. Tapi kalau pijit sih nggak, emang udah lama sepi ya. Udah lama sepi, jadi nggak dijadiin patokan buat sumber rezeki tuh nggak. Ya kalau ada kita ambil. Saat berada di kelas, saya melihat sendiri bagaimana Pak Sena mengajar bahasa Inggris dengan penuh semangat dan membangun interaksi hangat bersama murid-muridnya. Mari
Cara nanya gimana? What? Did? Tanggal? Is it? Today. Did? What's day? Is it? Today. Hari ini tanggal? Berapa? Cara jawabnya? Kayak kemarin. Sekarang tanggal berapa? Tanggal tuh? 7 Mei. Bulan? Ya. Beda. Date tanggal. Kalau date meninghoy. Apa mau dipotong, Pak? Ya. Ini ada tidur? Ada tidur? Ya. Lagi. G. E. T. I. Lagi. G. T. I. J. J. Z. Did. Is it? Today. Nah, lagi. What's that? Is it today? Is it today? Lagi. What's that? Is it today? Mantap. Apa artinya? Kok salah? Salah sih. Saya Rina, anak saya namanya Arthur. Dia didiagnosis katarak kongenital pas umur 2 bulan. Dia waktu pas playgroup sama TK di umum, dia kan pas 3 tahun itu dia belum bisa ngomong. Dia pokoknya semuanya keterlambatan, jalan terlambat, ngomong juga terlambat. Banyak kemajuan sih sejak sekolah ya, maksudnya sekarang kan dia dikenalin huruf braille walaupun dia belum terlalu pasti, tapi ya maksudnya udah lumayan lah, walaupun ya dia udah kelas 4 tapi belum kenal huruf karena emang masalah penglihatan. Jadi dia di sini diajarinya braille. Cuman ya karena anakku tuh ada masalah di motoriknya juga, jadi dia belum terlalu bisa, tetap harus dipandu juga kalau di rumah. Di sini juga masih dibantu sama gurunya. Cuman ya kalau untuk masalah yang kayak kemandirian, dia makan sendiri, pakai baju sendiri, dia udah bisa. Terus kalau sekolah dia tuh seneng banget gitu, mungkin karena guru ketemu teman, terus gurunya juga kan ke dia kan, ya pokoknya dia kayak di sini kayak nemuin lingkungan yang bisa nerima dia, benar-benar nerima tanpa ngejudge dia begini-begini gitu. Jadi sangat penting banget peran guru. Kalau pulang sekolah dia pernah cerita nggak gurunya gimana, gurunya baik atau pernah ngomong apa nggak soal guru? Oh iya, dia maksudnya kayak mama gurunya ini aku sayang sama guru aku kayak gitu-gitu. Dia kan anaknya so sweet banget. Words of affirmation, suka mengutarakannya lewat kata-kata ya. Dia pokoknya nggak mau kalau nggak sekolah gitu, walaupun misalnya hujan pun dia tetap harus sekolah. Seneng banget sama sekolah. Jadi kalau misalnya nggak libur, kalau libur pun dia di rumah tuh gabut. Mama kok aku libur sih mah? Semua deh libur, teman-teman juga libur. Jadi dia pikir dia doang yang libur. Enggak, teman-temannya libur kayak gitu. Pokoknya seneng banget sih sama sekolah itu. Dulu anak saya belum bisa main handphone, sekarang sudah bisa main handphone. Bisa main handphone. Iya, karena kan dia ada CP cerebral palsy yang memang fisik seperti tangannya, kakinya tidak berfungsi dengan normal. Tapi di sini diajarkan bagaimana menggunakan digital semaksimal mungkin dari apa nih kelebihan anak yang bisa. Jadi di sini digali nih, oh ya sepertinya Nabila mungkin bisa menggunakan dagu, dan itu diajarkan pakai handphonenya taruh dagu dan dia bisa pakai begini gitu loh. Alhamdulillah komunikasi pakai digital bagus banget. Anak saya namanya Raisya Nur Ajijah, dia survivor dari retinoblastoma, tumor mata. Kalau sampai bola matanya nggak diangkat, bahannya nyawa. Raisa dioperasi umur 1,5 tahun. Yang bola mata pertama, yang kedua dia yang pertama bulan Maret, yang bola sebelah kanan bulan Oktober. Ya, kalau ada maminya. Habis operasi bulan Maret dia langsung penjadwalan kemoterapi di Hasan Sadikin Bandung. Soalnya di Cicendo waktu itu belum ada kemoterapi. Rambutnya habis, bulu mata, alis, badannya kurus. Badannya hitam kan, dia putih ya, jadi hitam si badannya. Terus sekarang ya kayak digaruk langsung hitam kan, efeknya. Dulu itu makanya dia nggak bisa jalan. Dia bisa jalan itu udah selesai kemoterapi. Jadi kemoterapinya 12 kali per 1 bulan sekali dalam 1 tahun. Kalau kelewat ditambah.
Ya, makanya alhamdulillahnya dia udah bisa melewati masa itu juga. Masa setengah perjalanan tuh dia masuk IGD, ngedrop, udah semua pakai selang ya di situ mahnya udah pasrah lah gimana nanti gitu. Dari situ alhamdulillah dia bisa melewati masa itu, berjuang lagi, ngulang lagi 6 kali lagi. Alhamdulillahnya dia bisa melewati itu. Dia kan udah pakai selang NGT, yang masuk cuma susu aja. Sangat berperan penting banget ya. Maksudnya benar-benar tulus banget gitu sama anak-anak, kan maksudnya lebih susah ya anak-anak seperti ini dibanding anak-anak umum ya, tapi mereka tuh benar-benar kasih sayangnya tuh gitu loh sama anak-anak, tulus. Iya, terbukti maksudnya dengan anak sayanya bisa mengungkapkan rasa sayang ke gurunya, terus kayak sering cerita gurunya begini, temennya begini ya. Terima kasih banyak. Pasti tidak mudah untuk jadi guru ya, Tidak dan jadi mudah. orang tuanya juga tidak mudah. Sampai di titik ini ya semuanya karena guru gitu loh. Termasuk mendampingi anak kita gitu, mengarahkan sesuai dengan kebutuhannya mereka, begitu kan, dan kemampuan mereka. Alhamdulillah baik banget. Anak-anak tuh berkembang banget ya, maksudnya udah mulai bisa mandiri. Pokoknya guru-gurunya luar biasa ya, senang banget gitu gurunya bisa ngembaliin anak-anak yang tunanetra kan. Sangat berperan penting banget ya sekolah, alhamdulillahnya. Jadi karena kalau di rumah kan mungkin kadang antar mah nggak mau, ada kala gitu ya. Kalau sama guru kan mau, jadi benar-benar berarti banget buat dia mandiri itu, benar-benar berarti tuh guru tuh berarti buat kita sama anak kita tuh ya, berperan penting sekali. Senang gitu lihat anak-anak berkembang dengan baik, maju kan ya, udah mau kayak Bu, mama kata ibu harus begini, mau gitu kan. Jadi diterapin di rumah, alhamdulillahnya. Jadi anak-anak tuh seneng gitu ya, happy kalau sekolah tuh, sampai nggak mau bolos kalau sekolah. Pengennya sekolah terus itu. Umar, kamu kelas berapa sekarang? 10 Kak. Kelas 10 itu SMA. Iya. SMA kelas 1. Bener, Kak. Oh gitu. Kamu biasanya belajar apa aja di kelas? Belajar olahraga, PJOK, matematika, musik, terus nari. Kalau musik kamu belajar apa tuh alat musiknya? Musik drum, Kamu bisa main drum, piano. Iya Kak, benar. Terus ada pelajaran apa lagi tuh? Tadi kan udah musik, PJOK, olahraga, Belajar seperti lari. Kalau yang sama Pak Sena belajar apa? Apa? Pelajaran yang diajarin sama Pak Sena, ingat gak? Bahasa Inggris dong. Bahasa Inggris. Tadi kayaknya aku lihat kamu pagi-pagi datang ke kantor ngingetin Pak Sena untuk ngajar. Emang kenapa tuh? Kamu kenapa suka banget pelajaran bahasa Inggris? Karena suka banget. Suka banget. Pak Senanya kenapa tuh ngajarinnya sabar atau seru atau gimana nih? Kamu sama Pak Sena? Seru Pak Sena kok belajarnya. Seru banget sama Pak Sena. Iya. Terus Pak Sena orangnya gimana lagi? Menurut kamu? Ramah orangnya. Cerdas. Kamu inget gak kamu udah diajarin apa aja bahasa Inggris sama Pak Sena? Nyebutin tanggal sama bulan. Oh okay. Iya benar tadi. Benar Kak, benar. Pak Sena pernah marah gak? Tidak Pernah marah. Ya. Biasa ngajarnya santai sambil bercanda atau gimana? Bisa sambil bercanda Kak. Iya, benar Kak, benar. Terus kalau gitu, kamu mau ngomong apa nih ke Pak Sena? Misalnya ada Pak Sena, kamu mau ngomong apa aja boleh ke Pak Sena? Emang boleh disuruh ngomong? Boleh, mau ngomong apa aja buat Pak Sena boleh. Okay. Mau bilang makasih, mau bilang apa aja boleh. Ke Pak Sena boleh? Boleh ngomong? Boleh. Oke, siap. Boleh, kamu mau bilang apa? Mau bilang terima kasih? Terima kasih aja. Mau bilang terima kasih. Bener Kak, bener. Karena apa terima kasihnya tuh? Karena sudah membimbing belajar Umar. Wih, mantap. Oke.
kasih.